Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maka Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang telah kita baca diceritakan bahwa murid-murid dan juga orang yang selama ini mengikuti Yesus masih dalam keadaan berduka. Dalam perikop sebelumnya diceritakan bahwa Maria Magdalena merupakan orang pertama yang tiba di kubur Yesus. Pagi-pagi benar ia sudah tiba di sana, tetapi dia mendapati kubur Yesus telah kosong dan batu kuburnya telah terguling. Fakta itu membuat Maria terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Kesimpulan ini juga yang disampaikan kepada kedua orang murid lainnya yang kemudian pergi mendatangi kubur Yesus dan melihat bahwa cerita Maria benar adanya. Setelah kedua murid itu pulang, Maria tetap tinggal di kubur itu dan dia menangis terseduh-seduh sendirian. Kemudian datanglah dua malaikat kepada Maria dan menanyakan alasan mengapa dia menangis. Dia memberikan jawaban yang sama seperti jawabannya kepada Petrus dan Yohanes, yaitu Tuhannya telah dicuri. Setelah itu Yesus menampakkan diri di belakangnya, tetapi Maria tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Baru ketika Yesus memanggil namanya Maria, ia menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang sejak tadi dia cari. Saudara, Maria yang sedang tenggelam dalam suasana duka karena ditinggalkan oleh Tuhan yang sangat ia kasihi, tidak dapat mengenali Yesus yang berdiri di dekatnya. Namun melalui panggilan Yesus, ia pun mengenalinya dan menjadi tenang. Perkataan Yesus ini sama dengan apa yang ia sampaikan kepada murid-murid ketika mereka berada di tengah badai, yaitu Tuhan Yesus berkata, "Ini aku." Dan kemudian murid-murid pun menjadi tenang. Perhatikanlah cara Yesus menyatakan diri kepada umatnya, ialah melalui firman yang ia ucapkan. Firman yang keluar dari mulut Yesus dan didengarkan oleh umatnya akan memberi ketenangan dan damai sejahtera bagi mereka. Saudara, situasi yang sedang dialami oleh Maria mungkin juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang sulit sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi kalut. Kita cenderung menjalani kehidupan dengan penuh tangisan atau keputusasaan, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Padahal seharusnya di tengah situasi itu kita tidak boleh membiarkan hati dan pikiran kita kalut terbawa suasana. Sebaliknya, kita harus tetap peka mendengarkan firman yang Yesus ucapkan.
karena firman itulah yang berkuasa untuk memberi ketenangan dan juga damai sejahtera. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk datang kepadanya dan meminta kekuatan dan penghiburan bagi jiwa kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah kesulitan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah kesulitan-kesulitan tersebut membuat saudara kalut dan tidak dapat mendengar, bahkan memahami firman Allah? Jika iya, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah menganugerahkan kekuatan bagi saudara, agar tetap mampu mendengar dan memahami firman Allah meskipun ada banyak kesulitan yang sedang saudara alami. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, kasih dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari yang Tuhan berikan sehingga dapat kami jalani hari ini. Kami juga bersyukur untuk kebenaran Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun masalah yang sedang kami hadapi, sesulit apapun itu, kami mau tetap percaya pada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mendengar firman Tuhan melalui Alkitab yang kami baca setiap hari, mungkin juga renungan yang kami dengarkan setiap pagi. Kiranya melalui itu semua kami dapat terus mendengar firman yang Tuhan ucapkan, sehingga itu menjadi kekuatan dan memberikan damai sejahtera untuk kami semua. Kami menyerahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya juga Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.